Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman semua selalu sehat dan selalu berbahagia meski dalam saat pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol 3M. Kita semua pasti berharap pandemi ini akan cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah senang hati membuka video ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia dan cara penanggulangannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang berada di kelompok 2 ini. Yaitu ada Agustina Anggraini Ina, lalu yang kedua ada Anggi Angelina, lalu ada Muklis Ibrahim, lalu ada saya sendiri, Rintik Prawesti, dan yang terakhir ada Winda Prastika. Kita akan menjelaskan mengenai jenis permasalahan pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kuantitas atau pemerataan pendidikan. Pemerataan berasal dari kata rata yang memiliki arti meliputi seluruh bagian, tersebar ke sebagai penjuru, dan memperoleh jumlah yang sama. Selanjutnya, pemerataan berarti proses untuk meratakan ke segala penjuru dan menyebarkan ke segala bagian lapisan masyarakat yang dalam hal ini adalah pendidikan, agar dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Permasalahan kuantitas bisa terjadi lantaran kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, permasalahan kuantitas terjadi karena kurangnya kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Bila kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak menjangkau daerah terpencil. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu tujuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Banyak macam pemecahan masalah yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan ini sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu melalui cara membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, lalu menggunakan gedung sekolah untuk double shift yaitu sistem bergantian pagi dan sore, lalu ada sistem pamong yaitu pendidikan oleh orang tua, oleh masyarakat dan oleh guru. Lalu membuat SD kecil pada daerah terpencil. Selanjutnya sistem guru berkunjung. Lalu ada SMP terbuka. Lalu ada kejar paket A dan paket B. Lalu yang sedang kita lakukan seperti saat ini yaitu belajar jarak jauh. Biasanya belajar jarak jauh ini dipakai oleh universitas terbuka. Namun karena saat pandemi seperti ini, semua sektor pendidikan memakai belajar jarak jauh. Permasalahan pokok yang kedua yaitu kualitas atau mutu pendidikan. Tentang persoalan kualitas pendidikan sudah terlalu sering dinyatakan bagaimana rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pendidikan yang berkualitas yaitu proses pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat itu. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas untuk setiap jenjang pendidikan melalui sekolah juga dilaksanakan. Peningkatan kualitas ini diarahkan kepada peningkatan kualitas masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan dalam menjalankan proses pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besar meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen, yaitu seperti seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SMA dan PT. Lalu, yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada penyempurnaan kurikulum. Selanjutnya yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram dan nyaman untuk belajar. Lalu yang kelima, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keenam yaitu peningkatan administrasi manajemen, terutama mengenai anggaran. Lalu, yang ketujuh ada kegiatan pengendalian mutu. Masalah pokok yang ketiga yaitu masalah efisiensi. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai dengan efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan bisa memberikan hasil yang baik dengan tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada,
mempermasalahkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya tepat sasaran dan dapat dikatakan efisiennya tinggi. Lalu jika terjadi sebaliknya, efisiennya berarti rendah. Pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Tenaga pendidik harus benar-benar difungsikan dengan mengangkat dan menempatkan mereka pada bidang studi yang dikuasainya. Lalu yang kedua, bila terdapat kurikulum baru, maka pemerintah harus secepat mungkin berkoordinasi dengan pelaksana lapangan, yaitu di sini adalah tenaga pendidik. Yang ketiga, memberikan bantuan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada efektivitas. Masalah efektivitas ini berkenaan dengan hubungan antara hasil pendidikan yang dicapai dengan tujuan atau sasaran pendidikan yang diharapkan yang tidak sesuai atau dapat pula dikatakan perbandingan keduanya. Oleh karena itu, masalah efektivitas pendidikan dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu jumlah tamatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah tamatan yang diharapkan. Yang kedua, kualitas atau mutu pendidikan yang rendah, mutu tamatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan mutu tamatan yang diharapkan. Kemudian ada pemecahan masalah efektivitas pendidikan dengan melakukan peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemantauan penggunaan dana pendidikan, dan melaksanakan pendidikan yang lebih terorganisir. Kemudian ada relevansi. Relevansi artinya persesuaian antara hasil pendidikan yang dicapai terhadap kebutuhan negara kerja. Berikut ini adalah masalah-masalah relevansi pendidikan. Yang pertama ada ketidaksesuaian antara jumlah tamatan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, ketidaksesuaian keahlian tamatan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat untuk berbagai sektor. Kemudian ada pemecahan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pengajar Indonesia. Yang kedua, dibutuhkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Yang ketiga, ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ialah: pertama, pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Kedua, pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi. Ketiga, pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik. Keempat, pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Kelima, pendidik mengajar tidak sesuai dengan silabus. Keenam, masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai seperti mengajar di tingkat SD minimal berijazah S1 atau D4. Ketujuh, tenaga kependidikan biasanya masih berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan seperti guru, merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan. Kemudian pemecahan masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu: pertama, menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang studi. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup ekonomi tenaga pendidik. Yang keempat, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan harus menguasai 4 kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama ada perkembangan iptek. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berekreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berekreasi yang bersifat orisinil dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut juga mengakibatkan bertambahnya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk,
maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Selanjutnya ada aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Yang terakhir ada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju pada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai baik. Sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat, keterbelakangan kebudayaan berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan aktual. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Masalahnya, apakah sistem pendidikan kita memberi peluang demi terjadinya pengalaman-pengalaman tersebut? Kelihatannya banyak hambatan yang harus dihadapi, antara lain yaitu beban kurikulum sudah terlalu syarat. Yang kedua, pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketentuan dan kesabaran pendidik. Yang kedua, masalah kurikulum yang menyebabkan permasalahan aktual. Yang menjadi masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja. Proses untuk itu, kurikulum 1984 memberi perhatian yang besar pada CBSA dan keterampilan proses, juga pelaksanaan ekstrakurikuler dengan memperhitungkan hasil sebagai bahan untuk nilai akhir. Adanya program inti yang bersifat nasional memberi pengetahuan minimal dan program khusus A dan B dipilih sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Adanya program pusat dan program daerah atau muatan lokal. Disediakannya program belajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk memasuki lapangan kerja. Yang ketiga, masalah peranan guru. Dahulu, sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid dan ruangan tempat belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Ia menjadi pusat tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru belum berkembang. Baik, yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang
hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP pasal 3. Oke, upaya penanggulangan dalam permasalahan aktual. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan dalam butir 1 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara idential. Pendekatan keterampilan, proses yang sudah disebarluaskan konsepnya. Yang kedua, pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun perlulusan. Untuk itu, perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. Yang ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang ada terjun ke masyarakat merupakan hal dan prinsip. Karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya, antara lain, sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan diakreditasi terhadap PTS yang diperlukan. Sekian penjelasan tentang permasalahan aktual dari saya. Terima kasih. Upaya penanggulangan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Tidak hanya tidak langsung secara linear. Yang kedua, pendidikan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan hasil akhir. Yang ketiga, pemilihan siswa antar kelompok yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi perlu dipilih secara efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak semua siswa mampu secara potensial mengikuti perguruan